Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Kita saat teduh dulu, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, kita panggil dari kita berdiri ya Tante ya. Iya Inang. Harus yang ceria adik-adik ya. Biar kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes. Kita panggil musik kita. 1, 2, 3, musik. Di sini senang. Iya semuanya adik-adik, mari kita bernyanyi dengan sukacita, kita bertepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Kita kembali bernyanyi di buka-buka Alkitab, di buka-buka. Tepuk tangannya adik-adik semuanya. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Iya. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka. Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca. Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Kita kembali bernyanyi. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Iya, semua duduk yang manis ya. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik kami sekolah minggu, orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu. Silahkan berdiri di tempat masing-masing. Ya Tante ya. Iya. Kita ucapkan selamat ulang tahun tahun ya. Iya, Ayo, nah. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silahkan duduk kembali. Sekarang kita buka buku BN-nya nomor 690 ayat 1. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya, kita tundukkan kepala kita, kita siapkan hati kita, kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah Tuhan yang boleh hadir di hati kami, sehingga kami Tuhan boleh mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saat ini sampai selamanya. Amin. Oke, kita masuk dalam ibadah kita. Hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021. Ya, meski kita tetap ibadah dari rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, buku Alkitab kita juga, duduk yang rapi, begitu juga dengan buku nyanyiannya. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami. Orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membacakan titah ke-10. Anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6 diikuti di rumah ya nak. Kalau yang masih kecil didengarkan kakaknya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian titah Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami,
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1. Aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang berjaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Sekarang kita akan membacakan ayat bulanan di bulan Juni. Yang sudah tahu berdiri ya nak. Diambil dulu Alkitabnya dari 1 Korintus 13 ayat 5. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 5. Yang sudah dapat kita sama-sama membaca yang di rumah ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 219 ayat 3 sambil bangkit berdiri. Sahabatnya semua, jiwa kita pun diingat hingga tiba ajalnya. Meski kita meninggalkan alam dunia yang fana, kita bersamanya dalam surga yang bakal. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita dengar-dengaran warta hari ini. Adik-adik semua dengar-dengaran ya. Warta kita hari ini adalah, hari ini sudah tanggal 27 Juni. Berarti ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Nah, untuk itu ayat hafalan kita juga sudah berganti ya sayang ya. Nah, boleh untuk bulan depan buka Alkitabnya, tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Ya, Tante ulang sekali lagi, untuk ayat hafalan di bulan Juli tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Ya, boleh ditandain Alkitabnya ya. Kemudian warta berikutnya adalah untuk adik-adik kelas 6 atau yang sudah lulus kelas 6 tahun ini yang mau masuk SMP, nanti di pukul 3 sore boleh datang ke gereja. Kita akan adakan ibadah pelepasan anak sekolah minggu karena kalian akan masuk ke remaja. Ya, hanya anak-anaknya saja, tidak beserta dengan orang tua seperti tahun-tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita masih beserta dengan orang tua. Untuk tahun ini karena masih pandemi, hanya adik-adik saja yang sudah lulus kelas 6. Kemudian warta selanjutnya adalah mari tetap kita jaga kesehatan kita tetap menjaga protokol kesehatan, menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sesama kita di tempat permainan adik-adik ya. Oke, demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 458 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, menyertai kami, memberkati kami, memberikan banyak hal yang indah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih kami kembali melakukan ibadah ini. Biarlah sukacita kami, nyanyian kami Tuhan berkati, sehingga melalui ibadah ini kami memuji Tuhan dan kami juga beroleh sukacita melaluinya. Firman-Mu akan kami dengar, ajari kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, shalom semuanya adik-adik.
Ya, sepertinya masih ada yang gerasa gerusuk, masih ada yang memperbaiki tempat duduknya. Coba Mahanaim kamu sapa teman-teman kita. Shalom teman-teman. Bagaimana? Udah semangat nggak mereka? Sepertinya belum, Mamang. Oke, kita coba semangatkan lagi apanya? Membangkitkan semangat, ya. Shalom adik-adik. Wah. Gimana kalau Amang bilang shalom adik-adik, semuanya jawab shalom Amang Yobel. Gitu kan agak lebih mantap dia. Cana, setuju kok Mahanaim kalau kayak gitu jawaban mereka? Setuju. Oke, kita mulai saja. Shalom adik-adik. Shalom Amang Yobel. Mantap kali kalau kayak gitu sambutannya. Aku pun semangat nyampaikan firmannya. Nah, sekarang Mahanaim yang sapa, nanti semua kawan-kawan bilang shalom Mahanaim gitu ya. Kita sama-sama ya. Oke, Mahanaim sapa coba. Shalom teman-teman. Shalom Mahanaim. Macam mana? Semangat nggak kau Mahanaim kalau digituin? Semangat kalilah Amang. Iyalah. Nah, sekarang kita sudah bersemangat. Untuk itu bagi adik-adik semua yang ada di rumah, yang pakai baju putih atau baju merah, yang kulitnya putih atau hitam manis, yang rambutnya keriting atau lurus, siapapun yang gendut atau yang kurus, masih ada Amang yang enggak Amang sapa. Siapa? Yang pesek dan mancung. Oh iya, kau langsung gara-gara pesek kau bilang kayak gitu. Oke, yang pesek dan mancung, semua adik-adik semua, mari dengan sukacita atur posisi duduknya yang baik. Kita mau baca firman Tuhan hari ini. Iya, kita buka Alkitab kita. Dari mana firman Tuhan kita hari ini? Mahanaim. Ya bak, namamu pun aku lupa. Iya, firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Iya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 7. Oke, kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke, ini sekali ini Amang minta Amang aja yang baca ya Mahanaim, karena agak panjang ini yang mau kita baca. Semua adik-adik di rumah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Amang akan bacakan buat Mahanaim dan buat semua adik-adik yang terkasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Tunggu, ada angin jadi menghembus dia. Ya, saya ulang dari ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, sama-sama dulu adik-adik di rumah dan Mahanaim,
Coba baca sama-sama ayat 7 ya. Ayat 7 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, terima kasih. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Nah, buat Mahanaim, Mamang mau tanya nih. Pernah enggak Mahanaim membayangkan atau bagaimana sih perasaan Mahanaim seandainya Mahanaim itu jadi anak presiden? Jadi anak presiden di negara kita Indonesia ini. Wah, senang dong Amang, senang banget. Bagaimana jadi anak presiden? Semuanya pasti ada, kemana-mana bisa, mau apa saja bisa, pasti sangat senang. Ya, tapi jangan cuma mikir kesenangannya aja Mahanaim. Kalaupun jadi anak presiden itu menyenangkan, semuanya ada seperti yang Mahanaim bilang tadi, kemana-mana bisa, jadi anak terkenal. Tapi tanggung jawabnya besar loh Mahanaim. Bayangkan, coba sempat anak presiden itu tinggal kelas. Pasti kata orang percuma anak presiden katanya kan. Nah, tapi saya setuju. Kalau Mahanaim tadi bilang jadi anak presiden itu menyenangkan, anak seseorang yang memiliki kekuasaan yang besar itu menyenangkan, Amang setuju dan sangat setuju. Mahanaim berharap enggak bisa jadi anak presiden. Mahanaim, kau dengar enggak? Dengar Amang, tapi itu hanya mimpi. Enggak mungkin aku jadi anak presiden. Jangan langsung menyerah. Kenapa enggak mungkin? Iyalah, mana mungkin aku jadi anak presiden. Oke, saya mau bilang sama Mahanaim dan semua adik-adik. Memang enggak semua kita dimungkinkan jadi anak presiden. Enggak semua kita dimungkinkan jadi anak orang yang besar. Itu benar, saya setuju. Tapi jangan berkecil hati. Karena firman Tuhan hari ini justru jauh menempatkan kita jauh di anak presiden. Gitu Mahanaim. Mahanaim, teman-teman, bahkan Amang enggak mungkin jadi anak presiden. Macam mana mungkin? Bapakku sudah pergi. Enggak mungkin lagi aku jadi anak presiden. Yang mungkin itu aku jadi presiden. Nah gitu dia. Kalaupun mungkin itu juga, yalah berharaplah kan gitu. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, kalaupun Mahanaim atau semua adik-adik seandainya tidak jadi anak presiden atau anak nomor 1, anak yang orang yang besar, anak penguasa, jangan berkecil hati. Karena firman Tuhan hari ini justru menempatkan kita di atas status anak presiden. Apalagi rupanya Amang di atas status anak presiden. Iya, inilah kau Mahanaim. Tadi kusuruh kau membaca sama-sama, tapi berarti kau tadi waktu Amang membaca firman Tuhan, pikiranmu entah kemana-mana melayang-layang. Coba dulu Mahanaim dan semua adik-adik di rumah baca sama-sama ayat 1. Sama-sama baca ayat 1, 2, 3 ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, apa kata firman Tuhan? Mahanaim dan adik-adik semua disebut sebagai anak siapa? Anak-anak Allah. Nah itu, emang Mahanaim pikir udah lebih hebat rupanya anak presiden daripada anak-anak Allah? Emang Mahanaim pikir udah lebih jago rupanya anak seorang konglomerat daripada anak Allah? Enggak. Firman Tuhan bilang anak-anak Allah itu jauh lebih hebat,
lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita kecil kemungkinan jadi anak presiden, jangan berkecil hati. Secara otomatis ketika Mahanaim, ketika semua adik-adik di rumah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, keren kan? Iyalah, anak nomor 1 di penguasa dunia ini gitu. Allah itu nomor 1, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Kalau sekedar anak presidennya kecil lah Mahanaim, kita anak Allah gitu dong. Nah, kalau kayak gini senyummu kan Amang pun senang. Tadi kau becut. Jadi jangan berkecil hati. Kita Mahanaim, Amang dan adik-adik semua, kita anak-anak Allah. Nah, sekarang seperti yang Amang bilang tadi, kalaupun kita harus senang bersuka cita karena anak-anak Allah, tapi jangan lupa dong Mahanaim, anak-anak Allah juga harus punya tugas dan tanggung jawab. Anak-anak Allah bukan hanya sekedar status, tapi ada tugas dan tanggung jawab. Tahu apa tugasnya? Yang pertama Mahanaim, buat adik-adik semua, kalau Mahanaim dan adik-adik semua jadi seorang anak di tengah-tengah rumah, pastilah pesan pertama yang diminta agar Mahanaim dan adik-adik semua menghormati orang tua. Benar enggak Mahanaim? Benar Amang. Hormat orang tua itu titah keberapa? Titah keberapa ya? Titah ke-7. Hah? Titah ke-7. Tunggu Amang, belum siap. Titah ke-7 dikurang 2. Kau banyak kali akalmu memang. Bilang aja 5, kau 7 dikurang 2. Iya, titah ke-5 menghormati orang tua gitu. Nah, jadi kalau kita menjadi seorang anak diminta menghormati orang tua, demikian juga anak Allah. Kita diminta menghormati Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah gitu. Mahanaim tahu enggak gimana caranya sebagai anak Allah kita menghormati Allah, mengasihi dan menyayangi Tuhan Allah? Tahu dong Amang. Coba gimana? Dengan rajin berdoa, rajin ibadah, rajin dengan firman Tuhan, tunduk dan taat kepada firman-Nya. Nah, dengan itu caranya kita hormat dan kasih kepada Allah. Wah, ini senangnya Amang kalau khotbah ditemani Mahanaim. Pasti adik-adik juga merindukan Mahanaim. Iya kan? Adik-adik lebih rindu Mahanaim kan daripada rindu Amang Yobel? Iya Mahanaim. Jadi makanya semangat terus, belajar terus, biar dirindukan oleh banyak orang. Nah, itu tadi jawaban Mahanaim. Benar adik-adik. Cara kita menghormati Allah dengan rajin berdoa, rajin beribadah, baca firman, taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah, itu pesan pertama. Kita adalah anak-anak Allah, untuk itu hormati Allah, sayangi Allah dengan rajin berdoa. Nah, yang kedua Mahanaim dan adik-adik semua, tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah. Kalau Mahanaim dan adik-adik semua sebagai anak orang tua di rumah, pasti orang tua menginginkan adik-adik itu punya sebuah prestasi, membawa harum nama keluarga, iya kan? Pasti nggak ada orang tua yang ingin anaknya memalukan keluarganya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bahkan semua orang tua pasti menginginkan anaknya, ya setidaknya jangan luah dulu. Kalau nggak bisa semua juara 1, yang penting pintarlah, berhikmatlah, gitu. Nah, demikian juga Allah. Kita anak Allah, Allah menginginkan kita memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Itu Mahanaim. Jadi contoh, pasti orang tua nggak suka kalau anaknya itu nakal. Orang tua nggak suka kalau anaknya itu ngomongannya nggak bagus.
Itu kan sama saja dia nggak menunjukkan nama baik keluarganya, kan gitu kan. Nah demikian juga Allah, sebagai anak-anak Allah, Tuhan ingin Mahanaim dan adik-adik semua itu baik, nggak nakal, rajin belajar, punya prestasi, menjadi sukacita. Coba bayangkan Mahanaim, tiba-tiba ada orang yang bilang sama Mahanaim, tengoklah si Mahanaim itu rajin ke gereja, tapi kerjaannya mencuri. Percumalah anak Tuhan katanya. Mahanaim mau nggak dibilang kayak gitu? Ya enggak lah Mang, malu itu. Nah itu, makanya sebagai anak-anak Allah, mari menjaga kemuliaan Allah, mari menjaga sikap kata-kata. Anak-anak Tuhan tidak suka permusuhan, anak-anak Tuhan nggak suka bertengkar. Anak-anak Tuhan sukanya rajin belajar, rajin berdoa, sehingga orang bilang tengoklah itu anak Tuhan, hebat gitu kan. Macam mana Mahanaim? Itu pesan kedua kepada Mahanaim dan kepada adik-adik semua. Karena kita anak Allah, mari menjaga kemuliaan Allah dengan hidup baik, berkata yang baik, berprestasi. Artinya hidup Mahanaim dan semua adik-adik harus menjadi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Mahanaim, biasanya kan orang tua itu mewariskan sesuatu kepada anaknya. Benar nggak Mahanaim? Mahanaim punya harta warisan nggak? Kalau harta mana ada Mang? Jadi, tapi ada yang sangat berharga yang diwariskan bapakku. Apa? Ya nasihat-nasihatnya lah. Ini mantap ini. Sekarang anak-anak kecil, udah ada anak kecil langsung mikirkan warisan. Cobalah anak kecil mikirkan warisan. Aduh, seperti Mahanaim dong. Warisan yang sangat berharga dari orang tua bukan hartanya, tapi nasihatnya dong, pengajarannya gitu ya. Nah, Amang mau katakan biasanya orang tua itu mewariskan sesuatu kepada anaknya, apakah itu harta, rumah, atau nasihat. Demikian Tuhan, kita anak Tuhan, kita diwariskan Tuhan. Tahu nggak apa yang diwariskan Tuhan kepada kita? Tahu Amang? Apa? Kerajaan sorga. Nah itu kehidupan kekal, kerajaan sorga menjadi warisan dari Allah untuk kita anak-anaknya. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersedih. Tadi Mahanaim ini luar biasa. Dia bilang warisan yang paling berharga adalah pengajaran dari orang tua. Nah jadi mari adik-adik, firman Tuhan hari ini karena kita anak-anak Allah, bersukacitalah. Mahanaim dan adik-adik semua punya warisan yang berharga, yaitu kerajaan Allah dan kehidupan yang kekal. Nah jadi gimana Mahanaim? Sudah diterangkan, Mahanaim senang nggak jadi anak-anak Allah? Senang dong Amang. Iya. Kalaupun kita nggak bisa menjadi anak orang yang besar di dunia ini, tapi berbanggalah kita anak Allah. Kalau memang Mahanaim dan adik-adik semua senang jadi anaknya Allah, sekarang Amang mau ajak adik-adik yang di rumah, mari berdiri, tunjukkan kita senang jadi anak Allah. Kita sama-sama nyanyi dulu, aku senang jadi anaknya Tuhan. Gitu ya nyanyinya ya? Oh ya gitu ya. Kita ganti-ganti ya Mahanaim, Amang dan Mahanaim, dan semua nyanyi ya, aku senang jadi anak Tuhan gitu. Oke? Oke, kita nyanyi sama-sama. Oke, berdiri ya. Musik lagi, musik. Masih ada yang belum diri tuh. Tepuk tangan. Lompat. Amang duluan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong
itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Musik dulu, musik. Gak semangat orang itu kan Mahanaim. Kawan-kawan, joget-joget dulu. Iya, lompat-lompat. Iya, Mahanaim aja semangat. Ayo teman-teman, ayo. Oke ya, kita ulang dari awal. Gantiannya Mahanaim, Amang duluan baru Mahanaim. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke, tepuk tangan untuk Mahanaim ya. Mari jadi anak Tuhan yang baik dan membanggakan Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami memahami firman-Mu dengan Roh Kudus, dan kuatkan kami menjadi pelaku firman Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Berkati kami dalam setiap studi kami, berkati kami dalam setiap harapan dan cita-cita kami, berkati kami bersama dengan orang tua kami, semua orang yang kami kasihi, agar sebagai anak-Mu kami boleh menjadi anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati bangsa kami, dunia ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Tapi sebelumnya, kita angkat dulu tangan manis kita, ya. Kita ucapkan sama-sama janji iman kita kepada Tuhan. Kita ucapkan sama-sama, 2, 3, ya. Hupelehon mapele aku, dang margabus au Tuhan. Oke, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan diremas-remas ya Dek, dilipat dengan rapi. Ya, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kedua, kita sama-sama bangkit berdiri. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu terpancar rahmat-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.